Selamat malam dan salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman dimanapun berada. Kiranya saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat. Sebelum kita memulai renungan malam kita, marilah kita membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, kebaikan-Mu tak berhingga bagi kami hari ini, yang menyata dalam penyertaan dan bimbingan-Mu dari awal hari hingga malam ini. Kami mohon semoga kami dimampukan untuk selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan mewujudkan damai serta cinta-Mu di tengah dunia dan di antara kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan malam ini saya ambil dari bacaan suci dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 sampai 11. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah pegangan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya kepada orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tertidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, renungan malam ini saya beri judul Menjadi Murid Yesus Siapa Takut. Hidup penuh penderitaan, tantangan adalah hidup yang tidak diinginkan dan yang tidak diharapkan oleh kebanyakan orang. Meskipun demikian, namun tak bisa disangkal, tantangan, penderitaan dan penganiayaan hidup, terutama hidup seorang murid Yesus, selalu ada di hadapan kita. Terhadap tantangan dan penderitaan serta penganiayaan ini, apakah kita harus mengelak? Apakah kita harus lari dan menghindarinya? Atau kita berani menghadapinya? Bacaan suci dari Kisah Para Rasul yang kita dengar tadi mewartakan kepada kita penderitaan penganiayaan yang dialami para murid Yesus akibat kekejaman Herodes, pemimpin masyarakat wilayah Galilea pada waktu itu. Dan ia berbangga atas tindakan ketidakmanusiaan itu dan melihatnya sebagai tindakan yang menyenangkan hati orang Yahudi yang adalah rival Yesus. Terhadap penderitaan, tantangan, penganiayaan datang dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus secara mendalam. Apakah membuat para rasul dan jemaat perdana kala itu takut dan mundur? Hemat saya tidak. Mereka menghadapi dan siap menerima risiko apapun yang akan dialami. Hal itu dialami para murid Yesus seperti Petrus dan
Yakobus, saudara Yohanes. Demi Yesus dan kebenaran firman dan kebangkitannya, ada yang dipenggal kepalanya seperti Yakobus, saudara Yohanes, dan ada yang rela dipenjarakan seperti Petrus. Meskipun para pengikut Yesus dianiaya dalam aneka bentuk, namun Yesus yang mereka yakini dalam hidupnya itu menyertai dan membela mereka. Hal itu nyata pada pribadi Petrus yang ditangkap, diborgol dan dipenjarakan. Namun Tuhan datang dalam diri malaikat untuk melepaskan dan membebaskan Petrus. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus yang diimani para rasul, jemaat Kristen perdana, yang selalu hidup dalam penganiayaan akan imannya, dan kita yang hidup zaman ini pun tetap mengalami penganiayaan dan penolakan akan iman kita akan Yesus, menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh Allah yang lahir dan tinggal di dalam dunia, mengajarkan dan berbuat baik untuk sebuah kebaikan bersama dan mengantar orang kepada keselamatan. Dan sesungguhnya ia tetap hidup, dan Yesus tetap hidup dalam diri orang-orang percaya. Kala itu, maka meskipun hidup diliputi ancaman, penganiayaan, bahkan kematian sekalipun, namun tidak menggoyahkan iman mereka akan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, hidup sebagai murid Yesus dengan segala tantangan dalam aneka nama yang terjadi dan yang kita alami saat ini menunjukkan kebenaran kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Jika orang menganiaya kamu, ingatlah bahwa aku telah lebih dahulu dianiaya, lebih dahulu telah difitnahkan dan ditolak karena kebenaran. Untuk itu janganlah takut mewartakan ajaran dan kebenaran firman Yesus di tengah carut-marutnya hidup manusia saat ini, di tengah melemahnya iman dari berbagai golongan agama saat ini, dengan munculnya berbagai aliran-aliran sesat. Kalau toh kebenaran yang menuntut pengorbanan diri, maka kita harus siap menghadapinya, karena hidup adalah Kristus, mati adalah keberuntungan. Karena Yesus ada bersama kita, hidup di tengah-tengah kita, berjuang bersama kita, dan pasti akan membela kita, dan akan melepaskan kita seperti Dia melepaskan Petrus yang diborgol dan dipenjarakan. Amin. Marilah berdoa. Allah penuh cinta, cintamu sungguh nyata dalam diri putramu bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk menunjukkan cintamu dan cinta putramu dalam hidup kami dengan saling mencintai dalam kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk istirahat kita malam ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita jumpai sepanjang hari ini, tidur dan istirahat malam kita senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.